Logo Kementerian Pan-RB menyimpan makna yang mendalam. Logo terdiri dari dua unsur utama. Yang pertama, Garuda Pancasila yang merupakan lambang negara Indonesia, menunjukkan bahwa Kementerian Pan-RB merupakan bagian dari instansi pemerintah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, para Kepala Biro Kepegawaian atau yang membidangi SDM di lingkungan kementerian dan lembaga atau yang mewakili. Yang terhormat, para Kepala BKP SDM di lingkungan pemerintah provinsi atau yang mewakili. Yang terhormat, Recording in progress. Yang terhormat, Sekretaris Direktorat Jenderal GTK Kemendikbudristek atau yang mewakili, Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN BKN, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi ASN BKN, Koordinator Pengawasan Bidang Reformasi Birokrasi BPKP, Koordinator Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi Biro SDM Kemendikbudristek selaku tim QF-Ansonas, dan yang terhormat Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian BKN atau yang mewakili, para Kepala Kantor Regional 1 sampai dengan Regional 14 BKN atau yang mewakili, yang terhormat Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Reformasi Birokrasi BPKP atau yang mewakili, dan yang terhormat para pejabat di lingkungan Kementerian Pan-RB dan hadirin yang telah bergabung melalui live streaming kanal YouTube Kementerian Pan-RB. Acara hari ini diselenggarakan dalam rangka sosialisasi keputusan Menteri Pan-RB nomor 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021 dan keputusan Menteri Pan-RB nomor 1128 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2021. Sebelum kita memulai, saya akan menyampaikan tata cara dalam pelaksanaan sosialisasi hari ini. Bagi Bapak dan Ibu yang bergabung dalam Zoom meeting, wajib menggunakan format penulisan nama pada ID Zoom, yaitu instansi, _jabatan, _nama. Kemudian Bapak dan Ibu diharapkan untuk menyalakan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Untuk sesi tanya jawab, pertanyaan dapat disampaikan melalui chat Zoom dan live chat pada live streaming kanal YouTube Kementerian Pan-RB. Bapak dan Ibu diharapkan mengisi daftar kehadiran melalui link yang telah disampaikan melalui kolom chat Zoom. Baik, izinkan saya, Vin Ilmi, selaku analis kebijakan pertama pada Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, selaku moderator hari ini yang akan memandu sosialisasi pada hari ini. Perlu disampaikan bahwa acara ini diikuti oleh 53 kementerian lembaga dan 30 provinsi melalui Zoom video conference, serta diikuti oleh BPKP SDM di lingkungan kabupaten, kota, melalui kanal YouTube Kementerian Pan-RB. Baik, agenda pada hari ini adalah penyampaian paparan sosialisasi tentang nilai ambang batas untuk P3K Guru dan P3K Jabatan Fungsional yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pan-RB nomor 1127 dan 1128 tahun 2021. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di mana pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat Zoom dan live chat pada live streaming kanal YouTube Kementerian Pan-RB. Baik, Bapak dan Ibu telah hadir bersama kita semua. Narasumber pertama pada hari ini adalah Bapak Katmoko Arisambodo, selaku PLT Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur. Kemudian Bapak Yoga Faisal, selaku analis kebijakan pertama pada Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, yang akan menyampaikan sosiali keputusan Menteri Pan-RB nomor 1127 tahun 2021. Dan narasumber ketiga yaitu Bapak Widita Arjagani selaku analis kebijakan pertama pada Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur yang akan menyampaikan sosialisasi keputusan Menteri Pan-RB nomor 1128 tahun 2021. Baik, Bapak dan Ibu, untuk menghemat waktu kepada Bapak Ari, Bapak Yoga, dan Bapak Widita dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vin Ilmi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bu Sesdijen, GTK, kemudian Bapak Ibu Direktur maupun Kepala Pusat dari BKN, Bapak Ibu Kakanrek yang ada di sini, juga Bapak Ibu Kepala Biro di lingkungan Kementerian Lembaga yang tahun ini melaksanakan seleksi P3K, juga dari BKPSDM, dari provinsi maupun kabupaten kota yang ada di sini maupun dan di link YouTube yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa berkumpul bersama, walaupun dalam link Zoom seperti ini. Dan kami dari Kedeputian SDM Aparatur, khususnya kami bersama teman-teman dari SD Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, akan mensosialisasikan terkait dengan nilai ambang batas pengadaan P3K tahun 2021. Apakah paparan saya sudah bisa dilihat ya Mbak Fit? Sudah cukup jelas? Sudah, Pak. Iya. Silakan, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan nilai ambang batas P3K sebetulnya ada dua yang akan kita sampaikan, yang dua kelompok. Yang pertama adalah P3K guru, dan yang kedua adalah P3K non guru. Sedangkan nilai ambang batas untuk CPNS sudah kita sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, yakni di Keputusan Menteri Pan-RB nomor 1023 tahun 2021. Dan alhamdulillah saat ini juga pelaksanaan SKD sudah dimulai Bapak Ibu sekalian, dan untuk pelaksanaan P3K guru dan P3K non guru sebentar lagi juga akan kita mulai. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mewakili teman-teman di Panselnas ya, di Panselnas juga di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menyampaikan hasil-hasil pembahasan kami, kesepakatan kami terkait dengan nilai ambang batas yang telah ditetapkan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagai pengantar saja bahwa kita dalam merekrut ASN ini harus melihat beberapa hal yang kemudian kita sesuaikan dengan perkembangan terkini. Jadi mungkin sedikit informasi, dan barangkali Bapak Ibu juga sudah terinformasikan juga bahwa kita baru saja sekitar sebulan ini melaunching apa yang disebut dengan core value ASN, yakni berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tentu saja kaitannya dengan pengadaan SDM aparatur, baik di CPNS maupun P3K, hal ini menjadi poin penting, di mana calon-calon ASN yang akan kita rekrut, harapannya memenuhi core value ASN ini, dan juga secara employer branding juga akan menyadari apa yang harus mereka lakukan ke depannya, yakni bangga melayani bangsa. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan dasar hukum untuk Permen Passing grade ini ada di Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Permen Pan RB ini mengatur tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Ya. Jadi khusus untuk JF jabatan fungsional guru di instansi daerah dan tahun 2021. Sifatnya hanya untuk tahun ini. Sedangkan untuk guru di Kementerian Agama itu nanti ada keputusan Menteri Pan-RB yang berbeda yang nanti akan kami sosialisasikan di kemudian hari. Baik, kaitannya dengan Permen Pan-RB nomor 28 ini menetapkan perlu adanya passing grade atau nilai ambang batas yang kemudian ditetapkan dalam keputusan Menteri Pan-RB nomor 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021 yang sudah ditandatangani Pak Menteri pada tanggal 1 September 2021 kemarin. Kemudian yang kedua adalah di Permen Pan RB nomor 29 tahun 2021. Permen Pan ini mengatur terkait dengan pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Jadi kalau yang 28 ngatur yang guru, khusus tahun 2021 dan pemerintah daerah, kalau yang 29 ini hanya mengatur jabatan fungsional selain guru, maksud kami, dan kemudian juga berlaku bisa multi-year. Jadi nanti Permen Pan ini bisa mengatur multi-year, hanya yang sifat-sifatnya khusus, hal-hal yang sifatnya khusus kita turunkan di keputusan Menteri Pan RB. Seperti halnya yang untuk nilai ambang batas ini kita turunkan di keputusan Menteri Pan RB nomor 1128 tahun 2021, yakni tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2021 yang juga ditandatangani pada tanggal 1 September 2021. Baik,
selanjutnya akan kami jelaskan apa sebetulnya yang materi yang ada di seleksi P3K tersebut, Bapak Ibu sekalian. Ini sama, baik guru maupun non-guru, tapi nanti ada sedikit perbedaan dari jumlah soal, materi di kompetensi teknis, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagai pengantar, seleksi kompetensi P3K berbeda dengan seleksi kompetensi CPNS. Ya. Kalau di seleksi kompetensi CPNS kita mengenal secara garis besar ada 3 seleksi, yakni seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar, dan selanjutnya seleksi kompetensi bidang. Sekali lagi untuk CPNS ada seleksi administrasi, kemudian SKD, dan dilanjutkan SKB. Sedangkan pada seleksi P3K itu hanya ada 2 seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Jadi tidak ada lagi SKD dan SKB. Dirangkum dari satu kesatuan yang disebut dengan seleksi kompetensi. Tapi materinya pun juga berbeda dengan SKD dan SKB-nya CPNS. Materi yang di seleksi kompetensi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah seleksi kompetensi teknis. Yang kedua adalah seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosiokultural yang ketiga, dan yang keempat wawancara. Dalam hal ini untuk sebagian besar wawancara dilakukan adalah berbasis komputer. Seluruhnya ini berbasis komputer dan dilakukan dalam satu rangkaian waktu, Bapak-Ibu sekalian. Ini yang membedakan dengan seleksi CPNS. Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan materi kompetensi teknis apa saja, itu pada intinya akan berisi penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Jadi intinya harus masing-masing akan menghadapi soal-soal terkait dengan jabatan yang akan dilamar. Sebagai contoh, misalnya guru ahli pertama, maka dia akan dihadapkan oleh soal guru. Kalau secara spesifik terkait dengan guru matematika, maka yang dihadapi adalah soal-soal matematika. Kemudian arsiparis ahli pertama, demikian juga akan menghadapi soal-soal terkait dengan kearsiparisan untuk diseleksi kompetensi teknis. Begitu juga misalnya Pranata Humas terampil dan sebagainya. Materi soalnya berbeda dengan materi soalnya SKB CPNS pada dasarnya Bapak Ibu sekalian. Karena sasaran atau tujuan yang kita tuju untuk P3K berbeda dengan apa yang kita tuju untuk CPNS. Pada dasarnya untuk P3K kita ingin menyasar mereka yang memiliki, ya, tujuannya adalah kita ingin merekrut profesional, ya, expert di bidangnya yang siap pakai. Jadi ada 2 kata kunci, profesional dan siap pakai. Oleh karenanya itu, seperti pada waktu pendaftaran dan sebagainya sudah dilakukan persyaratan, pengalaman dan sebagainya, sertifikat dan sebagainya. Itu sudah selesai saya pikir untuk sampai di sini. Dan kemudian secara garis besar saja, secara tegas kami nyatakan bahwa untuk seleksi kompetensi teknis nanti akan berbeda-beda, ya, akan berbeda-beda tergantung dari jabatan yang akan dilamar. Kemudian yang kedua adalah materi soal kompetensi manajerial. Pada kompetensi manajerial akan berisi atau akan menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. 8 poin ini nanti yang akan keluar pada materi soal kompetensi manajerial. Dan ini berlaku sama untuk seluruh jabatan. Baik guru maupun non-guru, P3K akan menghadapi atau mengerjakan soal yang sama. Integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya materi yang ketiga adalah materi soal kompetensi sosiokultural. Tujuannya adalah untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam perang pemangku jabatan sebagai perangkat bangsa yang memiliki
1. Kepekaan terhadap perbedaan budaya. 2. Kemampuan berhubungan sosial. 3. Kepekaan terhadap konflik. Yang keempat adalah empati. Jadi 4 hal ini, 4 poin ini yang akan diukur, Bapak Ibu sekalian. Kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati. Dan ini sama halnya dengan kompetensi manajerial, seluruh peserta P3K akan menghadapi soal yang sama. Baik, selanjutnya materi soal untuk wawancara. Materi soal wawancara ini ditujukan untuk menilai integritas dan moralitas. Ada 2 poin yang dinilai di sini, adalah integritas dan moralitas. Bapak Ibu sekalian, karena P3K kita jumlahnya cukup besar tahun ini untuk formasi di guru saja hampir 500.000 sekian, 526.000, dan kemudian P3K non-guru yang juga cukup besar, maka pada dasarnya Panselnas menyediakan soal wawancara yang berbasis komputer, jadi berbasis CAT. Jadi nanti dalam satu rangkaian ketika tadi kompetensi teknis selesai, manajerial sosial kultural juga berbasis komputer selesai, maka kemudian dilanjutkan dengan wawancara yang berbasis komputer. Ini juga seragam, Bapak Ibu sekalian, untuk seluruh materi, untuk seluruh peserta P3K, baik di guru maupun non-guru. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu terkait materi. Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan, mungkin tidak terlalu detail saya sampaikan, hanya untuk P3K jabatan fungsional non-guru, nanti akan dilaksanakan dengan metode CAT-BKN. Ya, nanti dengan CAT-BKN, kebetulan Pak Kapus yang PPSS yang dari BKN sore ini juga berkenan hadir. Kemudian untuk P3K yang guru, ini dilaksanakan dengan metode CAT-UNBK-nya Kemendikbudristek. Ya, jadi dilakukan menggunakan Kemendikbudristek yang tersebar di seluruh jaringannya di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah juga dalam kesempatan ini Bu Sesjijen PTK juga telah hadir bersama kita. Baik, itu dari sisi pelaksanaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan nilai ambang batas. Nilai ambang batas ini barangkali yang sudah ditunggu-tunggu. Nilai ambang batas pengadaan, pertama kami sampaikan nilai ambang batas pengadaan P3K untuk JF Guru tahun 2021. Sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 1127 tahun 2021, yang saat ini secara bersamaan sudah kita upload di jdih.menpan.go.id. Nanti linknya kami berikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan sebelum masuk ke nilai ambang batas, kami sampaikan berapa durasi, ya, durasi pengerjaan dan jumlah soal, serta bagaimana pengaturan bobot nilainya, Bapak Ibu sekalian. Ini juga penting dipahami. Yang pertama dari ini untuk guru dulu ya, yang untuk guru terlebih dahulu. Yang pertama adalah untuk kompetensi teknis, ya, nanti akan memakan waktu sebanyak 120 menit. 120 menit dengan mengerjakan 100 butir soal. Jadi 100 butir soal dikerjakan 120 menit, kemudian bobot ketika menjawab benar 5, dan ketika salah 0, tidak menjawab juga 0. Ya. Sehingga nilai maksimumnya adalah 500. Ya. Karena 100 butir, kalau benar menjawab 5, menjadi 500. Kemudian yang kedua, ada seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi sosiokultural yang kita satukan rangkaian waktunya menjadi 40 menit. Ya. Jadi untuk guru, kompetensi manajerial dan sosiokultural kita rangkaikan dalam satu rangkaian waktu sepanjang 40 menit dengan mengerjakan 25 butir soal di kompetensi manajerial dan 20 butir soal di kompetensi sosial kultural. Kemudian bagaimana bobot nilainya? Untuk kompetensi manajerial, menjawab yang paling sesuai adalah 4, kurang sesuai 3, 2, dan paling tidak sesuai adalah 1. Kemudian kalau tidak menjawab, nilainya adalah 0. Itu untuk kompetensi manajerial. Kemudian untuk kompetensi sosiokultural itu gradasinya 5. Jadi menjawab yang paling sesuai adalah 5, kemudian 4, 3, 2, dan paling tidak sesuai adalah 1. Sedangkan tidak menjawab nilainya adalah 0. Sehingga nilai maksimum untuk kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural ini secara kumulatif adalah 25 dikalikan 4 ditambah 20 kalikan 5. Yaitu 200. Ini nilai maksimumnya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya terkait dengan wawancara. Wawancara durasinya sepanjang 10 menit, Bapak Ibu sekalian. Mengerjakan 10 butir soal. 10 butir soal dikerjakan 10 menit, dan gradasinya 4. Menjawab paling sesuai adalah 4, 3, 2, dan paling tidak sesuai adalah 1. Dan tidak menjawab nilainya adalah 0.
Sehingga total keseluruhan durasi untuk kompetensi guru, seleksi P3K guru adalah 170 menit dengan mengerjakan 155 butir soal, atau nilai maksimumnya adalah 740. Dan kami sudah mendapat informasi juga bahwa nanti ada kemungkinan kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan kompetensi teknis. Jadi sekali lagi di kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara dikerjakan, kemudian barulah masuk ke kompetensi teknis. Nanti barangkali bisa dilihat di juklak di P3K guru. Baik, ini terkait durasi dan jumlah soal, Bapak-Ibu sekalian. Selanjutnya adalah bagaimana nilai ambang batasnya. Sebelum itu adalah terkait dengan kekhususan untuk waktu, Bapak-Ibu sekalian. Kekhususan waktu untuk penyandang disabilitas sensorik netra. Ya. Jadi sesuai dengan CPNS juga kita lakukan bahwa untuk penyandang disabilitas sensorik netra kita berikan tambahan waktu. Ya. Jadi untuk kompetensi teknis mendapat tambahan waktu 30 menit, yakni menjadi 150 menit. Kemudian kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural mendapat tambahan waktu 15 menit menjadi 55 menit. Dan wawancara mendapat tambahan 5 menit menjadi 15 menit. Sehingga total untuk penyandang disabilitas sensorik netra, waktu yang diperlukan adalah 220 menit. Ini berbeda dengan yang kategori umum, yang hanya 170 menit saja. Baik, selanjutnya ini adalah nilai ambang batasnya, Bapak-Ibu sekalian. Nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis, yang tadi nilai maksimalnya adalah 500, nanti akan disampaikan terlampir di Kemenpan tersebut. Kemudian yang kedua, seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural, yang nilai maksimumnya 200, nilai ambang batasnya adalah 130. Jadi sekali lagi, nilai ambang batas untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural itu merupakan nilai kumulatifnya, itu adalah 130 dari nilai kumulatif maksimalnya 200. Kemudian yang ketiga untuk wawancara. Untuk wawancara, nilai maksimalnya adalah 40, sedangkan nilai ambang batasnya adalah 24. Gitu. Nah, selanjutnya akan kami sampaikan untuk masing-masing seleksi kompetensi teknis. Seleksi kompetensi teknis ini karena guru yang diajar itu cukup beragam mata pelajarannya dan kemudian bentuk jenjang pendidikannya juga beragam dari TK, SD, SMP, dan SMA, kemudian SMK, maka kemudian nilai ambang batasnya adalah sendiri-sendiri. Baik, untuk selanjutnya saya harapkan saya beralih ke Mas Yoga, rekan kami Mas Yoga, untuk menyampaikan apa saja contoh-contoh dari nilai ambang batas untuk guru ini. Silakan Mas Yoga. Baik, terima kasih Pak Ari. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu yang tergabung di Zoom meeting dan melalui streaming YouTube, perkenalkan saya Yoga Faisal selaku analis kebijakan di Kementerian PNRB yang juga sebagai tim penyusun Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan CR guru pada instansi daerah. Seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Ari tadi, bahwasanya nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis CR guru tahun 2021 berbeda-beda tiap mata pelajaran. Misalnya bisa kita lihat dalam screen di layar Bapak Ibu, bahwasanya untuk guru kelas satuan pendidikan TK itu nilai ambang batasnya 260. Berbeda dengan nomor 7 untuk guru kelas mata pelajaran guru kelas di satuan pendidikan SD, nilai ambang batasnya adalah 320. Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwasanya untuk nilai ambang batas yang sama untuk satuan pendidikan, seluruh satuan pendidikan adalah guru agama. Guru agama Buddha, guru agama Hindu, guru agama Islam, guru agama Katolik, guru agama Kristen, di semua satuan pendidikan memiliki nilai ambang batas yang sama atau mensyaratkan nilai ambang batas yang sama, yaitu 325. Untuk mata pelajaran lain akan ditentukan seperti berikut, contohnya penjas orkes nomor 8, Bapak Ibu. Jenjang SD, penjas orkes, nilai ambang batasnya itu sebesar 275. Dan untuk guru mapel lain seperti guru bahasa, itu juga berbeda-beda dari setiap jenjang satuan pendidikan. Untuk guru SMP, misal bahasa Indonesia di SMP, nilai ambang batas yang disyaratkan adalah 265. Guru bahasa Inggris 270. Nanti di SMA berbeda lagi Bapak Ibu. Guru bahasa Indonesia bahasa Inggris tidak lagi 265 dan 270. Untuk guru SMP, contoh kita ambil nomor 16 di jenjang SMP. Itu nilai ambang batasnya 270.
kita bandingkan dengan guru SMA pada nomor 43 di mata pelajaran yang sama, bimbingan konseling itu 285. Jadi masing-masing guru mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berbeda, nilai ambang batasnya pastilah berbeda, kecuali untuk guru agama di seluruh jenjang itu sama, dan guru agama apapun itu sama. Baik Bapak Ibu, selanjutnya bisa dilihat untuk yang SMK. Yang SMK karena sangat banyak sekali rumpun mata pelajaran di SMK, bisa dilihat untuk agribisnis perikanan, ikan hias, produksi pengolahan perkebunan, itu dikelompokkan untuk materi soalnya. Misal contoh kita ambil produksi dan pengelolaan perkebunan nomor 65. Itu materi yang diujikan nanti adalah seputar agribisnis tanaman. Nilai ambang batasnya 270, sama dengan agribisnis tanaman, agribisnis selama perkebunan. Untuk rumpun agribisnis tanaman itu nanti sama semua untuk di jenjang SMK. Selanjutnya kita ambil contoh lagi untuk guru bahasa di SMK ya. Guru bahasa di SMK kan banyak sekali rumpunnya. Ini juga berbeda-beda. Ya, guru bahasa Arab nomor 84, guru bahasa Arab itu 275, bahasa Indonesia 310, guru bahasa Inggris 285 dan sebagainya. Selanjutnya Pak, ya baik, untuk SMK juga terdapat guru mata pelajaran umum kimia, contoh nomor 115 itu nilai ambang batasnya 290. Dan contoh kita ambil lagi guru yang sebidang, misal untuk materi teknis pelayanan kesehatan nanti akan diujikan pada guru mata pelajaran nomor 120, asisten keperawatan, nomor 121, caregiver, nomor 122, dental asisten. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan melamar, untuk peserta yang akan melamar, tolong diperhatikan mata pelajaran yang Bapak Ibu daftar dan materi soal teknis seperti apa dan nilai ambang batasnya seperti apa. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, nilai kumulatif maksimal yang Bapak Ibu dapat nanti adalah 500 poin. Kalau benar dikali 5, kalau salah dan tidak menjawab dapatnya 0. Jadi nilai ambang batas di sini adalah 200 sekian dari 500 poin. Sekali lagi saya ingatkan, kalau benar itu kali 5, salah itu dapatnya 0, tidak menjawab dapat 0, nilai maksimum 500, dan nilai ambang batas masing-masing seleksi teknis pada satu kompetensi teknis pada mata pelajaran itu berbeda-beda. Begitu Pak Ari yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke Pak Ari. Terima kasih Mas Yoga. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian untuk nilai ambang batas guru